Hey hey hey, kembali lagi di channel World of Rizky dan kita kembali di segmen Otaku Mode Podcast. Oke, di sini kembali lagi bersama kami ya duo isekai. Dua isekai. Iya, ada gua Faiz Ryunyan dan juga Om Jin. Halo guys. Kira-kira kita untuk di episode kali ini mau ngebahas salah satu budaya populer Jepang yang mungkin bisa dibilang semenjak awal pandemi tuh mulai naik gitu namanya, yaitu adalah web novel dan juga light novel. Dan seperti biasa untuk memulai, gue serahkan dulu kepada Om Jin selaku moderator. Silakan Om Jin. Oke. Thank you. Jadi sebenarnya kalau mungkin ya, kalau gua lihat titik balik light novel dan web novel ya kali ini, itu sebenarnya sudah terjadi mungkin lebih dari 10 tahun terakhir ya. Kalau gua amati. Mungkin kalau gua bisa lihat mungkin semenjak ya mungkin era-era 2010, 2011, atau kalau kita mundur sedikit semenjak Kawara Reiki Sensei ya nulis Sword Art Online sebagai web novel ya sekitar tahun 2006 ya, sekitar tahun itulah. Jadi zaman-zaman itu ya, itu mulai tuh muncul ya bisa dibilang penulis-penulis indie yang membuat tema-tema isekai gitu. Akhirnya banyak. Dan mungkin ada lagi sebelum itu yang mungkin tidak masuk di radar gue gitu. Nah, penulis-penulis ini yang nulis di web ini ya, maka itu disebut sebagai web novel gitu. Mungkin ada teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu bedanya web novel sama light novel gitu ya. Kalau secara singkat, secara definisi yang dikenal luas ya, web novel itu berarti sebuah karya tulis novel yang belum dipublish atau dibantu untuk dipublikasikan, dikomersilkan oleh penerbit gitu ya. Kalau light novel itu web novel yang sudah dibantu oleh publisher untuk dicetak secara lebih luas gitu. Benar gitu ya? Yes ya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ya. Iya. Kalau dari gue ya maksudnya untuk gampangnya, misalnya teman-teman familiar sama website yang namanya Wattpad. Nah itu tuh biasanya tuh itu web novel itu ya. Biasanya kan orang rilis novel di web yang namanya Wattpad itu. Nah itu sebenarnya adalah contoh web novel gitu. Kalau Jepang kan banyak ya, gue nggak hafal. Tapi kalau misal light novel, gue menemukan sebuah artikel di anime, apa ini nama websitenya, Anime News Network atau ANN. Oke. Yang menjelaskan apa sebenarnya perbedaan antara light novel dengan novel biasa. Nah, mungkin ya, gua, Om Jin atau teman-teman semua di sini berpikirnya bahwa light novel adalah sebuah novel yang mana memiliki untuk size-nya itu lebih kecil dari novel reguler, terus juga ada ilustrasi bergaya manga, terus juga untuk bukunya itu biasanya nggak lebih dari 300 halaman pada umumnya gitu dan sebagainya kan. Nah tapi ternyata di artikel ini disebutkan bahwa kan tadi nih misalnya ukurannya lebih kecil dibanding novel secara size. Nah tapi ternyata pada kenyataannya ada juga light novel yang ukurannya lebih besar gitu. Yang ukurannya sama aja kayak novel reguler. Terus ada tadi light novel yang memiliki ilustrasi bergaya manga. Nah ternyata ya kalau misalnya untuk novel reguler ada juga yang punya ilustrasi seperti itu, walaupun nggak bergaya manga tapi kan tetap ada. Dan bahkan katanya di artikel ini disebutkan light novel sendiri pun ada yang tidak memiliki ilustrasi gitu. Ya. Terus juga ada yang menyebutkan kalau misalnya light novel tuh
adalah novel yang tidak lebih dari 300 halaman gitu misalnya. Tapi ada juga light novel yang lebih dari 300 gitu kan. Terus juga misalnya kalau light novel itu adalah novel-novel yang bervolume gitu kan. Ada volume 1, 2, 3, 4, tapi ya, ada juga berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Tapi ternyata ada juga light novel yang one shot, satu volume tamat gitu. Sama kayak novel pada umumnya. Lalu apa akhirnya yang membedakan light novel dengan novel biasa? Nah, di sini di artikelnya disebutkan bahwa yang membedakannya itu adalah penerbitnya yang menerbitkan novel itu. Jadi kalau misalnya di sini ketika jadi di Jepang itu ada emang penerbit yang memiliki imprint itu kayak anak penerbitnya. Penerbit misalnya nih salah satu penerbit gede Kadokawa, dia punya imprint misalnya yang namanya kalau nggak salah MF Bunkoje gitu. Nah, imprint seperti itu mereka itu mengkhususkan untuk menerbitkan light novel. Nah, jadi misalnya ada suatu karya yang diterbitkan oleh imprint yang emang dari awal itu diperuntukkan untuk light novel, maka karya itu akan disebut light novel. Tapi kalau misalnya si novel itu sendiri diterbitkan oleh penerbit yang memang tidak mengkhususkan dirinya sebagai penerbit light novel, maka dia akan disebut sebagai novel biasa. Jadi sebenarnya itu hanya masalah penyebutan aja. Masalah ibaratnya kayak dari bisnis aja lah, sisi bisnis. Ini salah Kadokawa bikin MF Bunkoje yang dikhususkan untuk menerbitkan light novel. Nah udah berarti semua karya yang diterbitkan oleh MF Bunkoje itu adalah light novel. Nah mungkin kita di Indonesia nggak familiar dengan istilah itu. Kenapa? Karena Indonesia tidak memiliki penerbit yang mengkhususkan dirinya itu menerbitkan sesuatu yang namanya light novel. Mungkin dulu ada ya, di era-era 2012 sampai 2016 atau 17, gue lupa. Ada sebuah penerbit yang memang mengkhususkan dirinya merilis light novel. Itu adalah Shining Rose Media. Ini gue ada contoh bukunya. Nih, sorry kalau kurang kelihatan ya, tapi di mereka bukunya ini, mereka juga menuliskan ada logo light novel. Kalau mereka light ya, LITE, bukan LGHT. Nah ini kalau misalnya buku-buku yang gue lihat yang diterbitkan oleh Shining Rose Media, mereka adalah light novel, dan juga karena mereka sudah memposisikan dirinya bahwa mereka adalah penerbit light novel. Tapi karena sayangnya si penerbitnya udah nggak ada, jadi akhirnya Indonesia tidak mengenal istilah light novel gitu. Ini cuma istilah aja. Jadi sebenarnya mau light novel atau novel itu sama aja, sama-sama novel gitu, sama-sama novel pokoknya. Gitu ya kurang lebih untuk pengertiannya. Atau nih juga masalah yang tadi sedikit ya, sebentar, masalah yang ukuran. Kan kalau misalnya light novel yang asli Jepang itu emang ukurannya segini ya, kecil ya, tipis ya, bisa tipis, lebih kayak manga ya, bahkan sama manga pun kecilan light novel untuk ukuran bukunya. Karena mungkin hanya teks aja ya, karena mungkin hanya isinya hanya teks, dan gambarnya pun nggak terlalu banyak gitu. Dan juga kalau misalnya kita bandingkan ketika light novel Jepang dicetak di luar negeri yang mana mereka tidak mengenal penerbit khusus light novel, itu jatuhnya akan seperti ini, ukurannya sama, jauh lebih besar. Maksudnya sama seperti novel reguler. Ini yang cetakan Yen Press nih, Yen On ya. Ini yang Inggris. Ini ukurannya akan sama seperti ada light novel juga yang masuk ke Indonesia, kayak ini misalnya diterbitkan oleh penerbit Haru. Nih dia secara ukuran tuh gede juga sama kayak novel reguler. Atau kalau teman-teman kan ada juga tuh sekarang light novel Sao diterbitkan oleh penerbit Clover. Itu kan ukurannya juga sama besar seperti novel biasa. Kenapa? Karena memang salah satunya ya Indonesia tidak mengenal adanya light novel khusus light novel. Dan juga kalau menurut tweet dari penerbit Haru, gue pernah baca kalau misalnya mereka menerbitkan seperti si Shining Rose Media ini yang ukurannya sekecil light novel asli Jepang, itu mereka mengkhawatirkan tulisannya akan terlalu kecil. Makanya mereka ya udah maksudnya ukuran si light normal novel yang mereka terbitkan diperbesar aja sama seperti novel pada umumnya. Jadi ya intinya mah sama-sama novel gitu. Tapi sebenarnya ukuran kecil itu kalau menurut pengamatan gue ya, itu karena gini, kan orang baca novel itu di mana sih kalau menurut lo ya, kalau di Jepang ya, itu ketika pas kapan? Kayak lagi misalnya di kereta, di pesawat. Nah betul kan, lagi commute kan,
Mereka Iya, membawa lagi commuting dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan kalau mereka membawa buku yang size-nya itu lebih tebal dan lebih besar kan agak susah ya. Secara iya. mobilitas apa namanya akan merepotkan mereka. Kalau dengan ukuran size novel standar ya, katakanlah novel-novel kayak lu tahu kayak Harry Potter atau apa, itu kan sangat Mm, tidak masuk akal itu lu baca di kereta dengan commute yang sangat mungkin di rush hour atau gimana gitu ya, mm, agak-agak susah gitu ya bawa buku sebesar itu tuh nggak make iya, sense menurut gua gitu. Jadi repot, repot. betul betul akhirnya salah satu solusinya adalah ya either itu mereka baca via PDF via mobile ya pakai smartphone, Mm, atau mereka kalau mau versi fisik yang bisa disebut collectible juga ya mereka pakai buku yang kecil seperti itu, bukunya kecil jadi mm, tidak secara size ketika mereka bawa backpack yang kecil ya untuk berpergian ke satu tempat ke tempat lain itu tidak makan tempat terlalu banyak gitu, maka iya, dari itu bahkan hmm, mm, bisa muat di kantong baju juga sebenarnya. betul 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 jadi Jadi masuk ke lebih pocket ya mudah. pocket Mm, pocket baju atau mungkin jaket atau ya tempat mm. yang lain gitu yang lebih kecil gitulah Iya. daripada tas ya. Jadi mungkin itu ya secara pengertian atau secara definisi umum atau simpelnya kenapa, karena gini sekarang orang melihat sebuah light novel, sebuah novel itu bisa diasumsikan termnya itu sebagai term marketing juga gitu. Mm, Orang yang mendengar kata novel dan mendengar kata light novel itu pasti reaksinya berbeda. beda-beda, iya. They have their own fan base ya. Mereka punya Mm, fansnya masing-masing gitu. Ada yang suka prefer novel karena mungkin mereka ya mungkin punya eh, pengaruh nama-nama besar kayak Harry Potter dan sebagainya, Sherlock Holmes dan sebagainya gitu. Itu kan bentuknya novel. Dan itu bukunya size-nya besar-besar gitu. Ada yang kalau memang mereka fans light novel yang suka lebih compact size dan itu juga punya kubu sendiri gitu. Jadi kalau bisa gue amati itu salah satu trik marketing juga. Mereka mau si publisher atau si pencetak ini mau pakai term tetap pakai term novel atau mereka mau pakai term light novel itu sendiri. Jadi mm. it depends dari apa namanya uh, audiens yang mereka sasar seperti itu. Terus yang kedua itu bias itu sendiri karena ya tadi ada pergeseran makna dari si apa namanya yang awalnya novel itu seperti itu full text based tidak ada image tidak ada apa, light novel itu lebih ke ya sesuatu yang ringan gitu, ringan secara konten, secara apa namanya secara size, secara penyampaian gitu-gitu. Tapi semakin sini semakin bergeser tuh definisi atau apa namanya secara penjelasan itu juga bergeser gitu, gak seperti itu lagi gitu. Kalau kita kenal novel-novel light novel sekarang kan ada yang mungkin udah bahas politik, udah bahas teori konspirasi bahkan gitu-gitu. Jadi term-term light novel itu cenderung ringan dan gampang untuk dicerna itu sudah kurang cocok sebenarnya secara Hmm. secara definisi gitu. Bahkan ya ini tambahan sedikit, Hmm, gue hmm, kebetulan kan kadang suka baca light novel tuh di fan translation. Emang yang orang yang hmm, hmm, sengaja fan translate hmm, gitu kan. Gue hmm. melihat ada mungkin dia jatuhnya doujinshi ya, light novel doujinshi Ya, ya. yang rated 18 plus. Oke. Itu gue menemukan, maksud gue berarti kan memang nggak apa ya, walaupun kan kita image kita tuh light novel ya sama kayak manga cuma ininya apa teks lah gitu, tapi gue cukup kaget ternyata Hmm. ternyata ada juga kan. Biasanya kalau doujinshi manga ya wajar lah ya banyak yang hentai gitu kan, tapi Ya, ini ya, yang ya. gue kaget light novel ada yang seperti itu juga gitu. Jadi ya udah mungkin ya definisi novel ringan pun yang misalnya bisa dibilang mungkin untuk bisa banyak kategori umur ya ada juga Hmm. ternyata yang memang dikhususkan untuk yang dewasa. Berarti bisa diasumsikan bahwa memang marketnya tuh ada, Is. Jadi tidak Ada, menutup makanya ada kemungkinan, ternyata. iya marketnya tuh ada, audiensnya ada. Berarti kan kalau ada market, ada demand kan ya. Iya. Ada demand. Jadi gini,
kalau kita lihat ya, memang benar kerjaan sebagai novelis, sebagai mangaka itu sifatnya seni ya. Seni kan kadang orang taunya, wah ini pekerjaan yang idealis gitu ya. Apa yang keluar di otaknya ekspresi jiwa lah gitu ya. Iya. Ya, termnya kan seperti itu ya kan. Apa kita orang mengenalkan seperti itu. Tapi kan mereka pasti ada tim publishing ya. Mungkin oke lah, mungkin yang si mangakanya atau si novelisnya itu mereka pakai ideologi mereka gitu, idealis mereka yang dipakai. Tapi ketika create sebuah karya dan karya itu harus dicetak di publisher ya, pencetak, penerbit. Kan penerbit kan nggak mungkin mencetak semata-mata, ini bagus dicetak. Kan mereka harus riset dulu. Ini kalau saya ngeluarin atau menerbitkan ini sebuah karya, cost-nya berapa gitu, balik modal nggak, marketnya siapa yang beli, kan harus diriset seperti itu. Jadi makanya kalau mungkin teman-teman lihat, wah ini kok formulanya kok gini-gini terus gitu. Ada manga yang ceritanya kayak, wah ini kayaknya formulanya udah sering dipakai di tempat lain, atau novel ini sering dipakai di tempat lain. Makanya term kayak kok isekai lagi gitu ya. Kayak yang pernah kita bahas ya. Iya karena itu marketnya sudah terbukti, udah jelas gitu. Paling laku untuk saat ini gitu. Jadi daripada si publisher atau mungkin penerbit itu buang-buang duit, buang-buang resource buat suatu creative project yang nggak ada demand-nya, ya buat apa kan? It's about business gitu kan, kayak gitu kan sebenarnya kan. Lebih seperti itu guys. Jadi kalau mungkin teman-teman merasa bosan dengan hasil karya yang diterbitkan sama publisher atau mungkin penerbit besar ya saran saya silakan lu coba lirik-lirik yang indie tadi, yang sifatnya doujinshi gitu ya. Mungkin kalau bosen lo ya, kalau bosen dengan apa yang dikeluarkan sama yang publisher besar gitu. Oke. Lebih gitu. Nah, kalau nyangkut di sini di publisher gede, lu ada nggak masih ingat nggak novel-novel pertama, mungkin light novel atau web novel pertama yang lu pertama kali baca deh? Ya mungkin sampai sekarang bisa dibilang masih mengena, yang membuat lu tetap keep up, either itu novelnya udah tamat atau masih ongoing. Boleh, silakan. Oke lah. Sejujurnya ya, gue karena pada dasarnya tuh gue suka baca novel. Gue mulai suka baca novel tuh SMP. Waktu itu gue suka sama Sherlock Holmes. Gue diperkenalkan dengan novel Sherlock Holmes. Akhirnya gue suka baca si novel gitu kan. Nah, kalau untuk light novel sendiri, sebenarnya kalau light novel, istilah light novelnya itu gue pertama kali denger tuh kayak belum lama lah, mungkin sekitar 2018-2019 lah ya. Pertama denger, tapi ternyata gue udah pernah baca light novel di tahun 2012. Di tahun 2012 itu ketika pertama kali penerbit Shining Rose Media itu menerbitkan light novel di Indonesia. Dan ini adalah light novel pertama yang gue baca, judulnya Penguin Summer. Itu penulisnya itu Mutsuzuka Akira dan ilustratornya Shino namanya. Itu terjemahan atau bahasa? Terjemahan. Ini diterjemahkan oleh Shining Rose Media, dan yang gue suka juga oleh Shining Rose Media itu sama seperti Jepang ya dia. Dia tuh ada dia jadinya covernya tuh ini ada cover jacket gitu. Oke. Ada kayak. Jadi sama seperti light novel yang asli gitu. Kalau misalnya rata-rata kan kalau misalnya novel yang udah diterbitin kayak oleh penerbit besar, ya si cover jacketnya itu jadi cover aja gitu loh. Dia nggak pakai. Ini adalah light novel pertama gue. Ini kalau nggak salah 2012 dia pertama rilis. Gue lupa. Udah lama banget soalnya gue bacanya. Mungkin si penerbit mencoba menjaga keorisinalan dari si si light novel itu sendiri ya mungkin ya. Untuk attract fans ya. Makanya tadi di awal juga gue bilang, kalau misalnya Shining Rose Media masih ada, ya Indonesia mengenal penerbit khusus light novel karena mereka sendiri mencantumkan light novel gitu loh. Mereka namanya light novel, bukan light novel sih, tapi sama aja gitu. Ini untuk yang tadi novel light novel pertama yang gue baca. Menarik. Kalau lu gimana, Om?
Ingat nggak? Masih ingat nggak? Jadi gini, kalau gua ya mungkin tahunnya sama ya, 2012, 2011 ya. Jadi di tahun itu gua masih ingat bermunculan anime-anime bergenre harem ya. Ya, kalau lo iya kalau Iya, lu betul. ingat ya, dulu ada Udah tahun mulai. 2011 itu Kawareriki launching SAO yang pertama season 1 2012. SAO season 1 Iya, 2012 ya. 2012, kemudian High School DxD 2012 juga. Terus High School of the Dead kalau nggak salah ya, sekitar tahun itu juga. Kita tahun itu. Kalau ya, tahu ini juga apa yang komedi tuh Korewa Zombie Deska itu juga harem tuh. Iya, itu juga, tapi kalau gue bacanya ini Infinite Stratos. IS ya, yang tipenya genre-nya mecha ya, itu juga. Yang gua baca dan gua nonton itu sebel sama si MC-nya yang KPK itu ya, sampai sebel sendiri gitu ya. Tapi ya itu jadi apa lagi ya, banyak lah gitu. Jadi di tahun-tahun itu kan gua masih awal-awal kuliah tuh 2011 2012. Jadi di situ mulailah karena internet juga sudah mulai masuk, sudah mulai dikenal di situ, mulai masif. Akhirnya ya udah dari situ mulai nonton atau mulai baca. Awalnya nonton anime itu dulu. Nah tapi kan kalau kita nonton kan ya somehow kita penasaran nih kelanjutan ceritanya kita gimana nih gitu. Akhirnya coba cari-cari di forum. Waktu itu masih zamannya Kaskus, zamannya Twitter yang masih awal-awal gitu ya. Itu betul. Terus akhir itu gali-gali, terus Facebook juga masih aktif tuh zaman itu tuh, masih banyak pakai tuh. Nah itu akhirnya kita mulai gue sama temen gue mulai cari nih, ketemu. Jadi si SAO itu source-nya itu dari light novel ternyata. Jadi light novel setelah digali lagi ternyata light novelnya itu dari web novel. Jadi Kawareriki itu nulis SAO ceritanya itu di blog. Istilahnya kalau dulu itu apa ya? Blog ya. Blog Di blog pribadi, terus ternyata rame itu 2006 2007 itu mulai rame, terus akhirnya diangkat, diadaptasi jadi light novel gitu sama publisher gitu. Nah mulai dari situ akhirnya gue mulai nih nonton anime-anime sejenis ya, dan akhirnya karena ya tadi awalnya itu nonton terus kepo dengan kelanjutan cerita, akhirnya mulai baca itu. Jadi kayak SAO, kayak High School DxD kayak gitu-gitu, itu mulai itu. Karena di tahun-tahun itu mulai juga bermunculan translator bisa dibilang ilegal ya, fans translation ya. Fans translation ya. Jadi gini, kalau teman-teman sekarang istilahnya mengenal istilah saweria atau mungkin apa ya, karya karsa gitu, dulu ada gitu sifatnya kayak Patreon, kayak ya kita itu mensupport si translator ini untuk mentranslate. Bisa dengan kita nonton ads di blognya dia, atau kita ngasih tip ya. Untuk apa? Ya diputar lagi duitnya buat dia beli novel ya, aslinya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang apakah ini ilegal apa enggak? Sebenarnya kalau misalnya sifatnya kita membaca masih sifatnya web novel kan sebenarnya ilegal juga kan hitungannya ya. Karena kan si penulis memberikan atau menulis secara cuma-cuma kan, kayak di Wattpad kan kalau sekarang kan, zaman sekarang kan lu nonton atau lu baca cerita di Wattpad kan nggak ada royalti yang harus lu bayar kan, kecuali lu misalnya lu baca di satu tempat lain gitu, manga reader atau pakai light novel reader apps gitu misalnya kan, itu baru ada itu, tapi zaman itu belum ada gitu, masih gray area gitu. Jadi tonton gue tuh sempat cari tuh gimana ya cara kita udah kepikiran nih nabung buat beli translation kayak gitu, tapi memang pada saat itu belum ada visi atau network ke sana gitu. Masih sedikit tuh translation bahasa Inggris dari novel-novel yang kita inginkan gitu.
Akhirnya ya udah kita cari-cari ya ketemu ya fans translation itu, dan yang ujung-ujungnya orang-orang yang dibalik fans translation ini di hire sama publisher sama penerbit untuk nge-translate juga, ujung-ujungnya gitu kan, ujung-ujungnya kan kebanyakan kayak gitu. Bisa. Iya jadi si penerbit instead mereka ngesu si fans translation-nya, dia merangkul. Jadi dia merangkul, dia mengajak, karena kan kalau nge-hire orang yang, karena gini, translation itu pekerjaan bisa dibilang pekerjaan yang butuh kesabaran banget. Kita harus paham, gak hanya nge-translate kayak Google Translate ya, kata per kata, tapi kita kan harus paham konteks. Apa yang dimaksud sama si penulis gitu kan. Itu yang susah kan sebenarnya. Kita mengartikan, tapi kita juga harus paham konteks gitu kan. Jokes-jokesnya kita juga harus mainkan gitu. Karena kan ketika kita baca kan kadang, oh ini harusnya jokes gitu. Harusnya orang yang baca itu ketawa gitu. Tapi karena tes dari yang nge-translate itu tidak dapat, akhirnya jokesnya nggak dapat. Akhirnya nggak ketawa kan gitu kan. Nah, itu yang dari gua pengalaman dulu awal-awal kenal yang namanya light novel dan web novel seperti itu. Nah, yang menarik nih, kalau kita lihat dari zaman dulu ya, gua melihat itu dari 2011, 2012 sampai sekarang gitu, kan tambah grow. Bahkan sekarang light novel dan web novel itu nggak hanya dari Jepang, dari negara-negara lain kayak Korea, Cina terus ya bahkan negara-negara lain itu sudah mulai melirik potensi dari si light novel dan web novel. Bahkan Indonesia pun kalau teman-teman lihat di Wattpad itu juga udah mulai banyak gitu kreator-kreator yang mulai terjun ke market ini, karena memang pasarnya bisa dibilang cukup besar gitu untuk itu. Ya tinggal kita bagaimana cari cara untuk menarik fans gitu kan. Tapi kalau menurut Luis, apa sih yang membuat si light novel atau web novel ini, khususnya di Indonesia ya, khusus kita ngomong Indonesia aja, bisa se-grow itu? Apakah pure hanya karena animenya juga lagi growing, atau ada faktor X lain yang mungkin lu bisa tangkap gitu? Kalau gue kan tadi gue bilang gue baru mengenal istilah light novel kayak 2018-2019, walaupun gue baca pertama light novel tuh 2012, tapi gue pada waktu itu karena memang di zaman itu kebetulan gue di lingkungan gue tuh nggak ada yang tahu istilah light novel gitu, makanya gue menganggap si Penguin Summer ini, light novel yang gue baca ini adalah novel biasa gitu, karena di zaman gue sih waktu 2012 itu lebih populernya istilah visual novel ya. Oke, oh iya benar, visual novel. Game, kan? Ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya gue lihat, terutama ya di Indonesia mulai populer light novel, mulai naik web novel dan light novel itu semenjak pandemi gitu, gue merasanya ya. Semenjak pandemi ya 2020 pandemi, ya. Gue merasanya 2020. Kenapa? Karena mungkin ya satu sisi fan translation itu udah mulai growth gitu, udah mulai meningkat, banyak sekali fans translation yang akhirnya melihat, oh ternyata anime itu diadaptasinya nggak cuma dari manga, tapi dari light novel juga gitu. Ya benar. Ya kan, akhirnya akhirnya banyak yang tadinya mungkin ada juga yang tadinya dia adalah scanlation. Kalau scanlation itu adalah untuk yang manga ilegal gitu ya, manga bajakan. Betul. Mereka mungkin agak lebih simple si fan translation ya, karena mereka menerjemahkan aja. Jadi akhirnya mulai banyak, bahkan di Indonesia pun gue lihat juga untuk yang fan translation Indonesia itu pun udah mulai banyak gitu. Dan betul. Dan kalau misalnya gue lihat di Instagram gitu kan, gue kan kadang suka iseng cek explore Instagram, itu udah mulai banyak akun-akun yang mengaku fanbase anime kayak gitu-gitu. Akhirnya membahas tentang light novel, memberitakan light novel, membahas tentang light novel, karena mungkin itu juga kemudahan akses sekarang tuh, karena untuk yang light novel yang terjemahan Inggris aja di Google Play tuh udah ada Google Play Book. Iya benar. Kemudahan akses, terus juga semenjak pandemi kan maksudnya orang lebih banyak
stay at home berinteraksi ya. di internet, stay at home dan lebih banyak menggunakan internet. Mungkin dari situ juga mereka gabung komunitas sana sini, akhirnya ini nih diperkenalkan lah gitu di komunitas itu, like novel, web novel segala macam, fans recessionnya akhirnya ya itu, makanya menurut gue jadi berkembang pesat terutama di Indonesia gitu loh, pembaca like novel. Karena gini, kenapa gue bilang mulai berkembang di Indonesianya ketika pandemi, karena kalau misalnya udah dari dulu like novel itu apa ya istilahnya familiar atau populer di Indonesia, nih penerbit Shining Rose Media mungkin masih ada sampai sekarang. Kalau menurut gue ya. Mereka ini timingnya menurut gue terlalu cepat. Terlalu cepat. Mereka timing masuk ke Indonesianya itu ibaratnya ketika like novel belum terlalu dikenal secara luas di Indonesia. Gitu. Jadi makanya gue merasa ya mulai pandemi ya orang lihat sering akses internet segala macam, akses berita, akses untuk baca novel like novel udah gampang, ya udah akhirnya makanya populer sekarang. Ya. Menarik. Gua kira sih ya mungkin karena ya gua hanya melihat dari sisi komunitas yang kecil ya. Tapi kalau dari insight lu aja gua sedikit banyak mulai paham. Ya. Tapi benar, kalau sekarang kalau teman-teman misalnya katakanlah pakai App Store, pakai Play Store gitu, atau ya third party yang lain ya, itu kita mau beli manga atau mungkin light novel yang translation itu udah gampang banget gitu. Di Google Play bahkan kita kalau nggak salah itu bisa rent, jadi kita nggak perlu beli. Setelah kita selesai baca udah gitu. Jadi kita tinggal kalau nggak salah kita tinggal terbitkan atau tinggal sesuaikan kita tuh mau ngabisin ini dalam waktu berapa bulan gitu. Kalau nggak salah itu ada skemanya seperti itu ya. Kalau gue nggak salah itu entah di Google Play atau di tempat yang lain gitu. Jadi kita sifatnya ngerental ya seperti itu, daripada kita beli tapi setelah ini nggak dibaca lagi kan. Apalagi versi digital itu mungkin agak sayang gitu. Ini tambahan dikit, kalau misalnya di Google Play kan enaknya itu udah harga rupiah. Betul, regional pricing. Iya, regional pricing dan juga dia selalu diskon gitu. Jadi kalau misalnya harga aslinya misalnya harga aslinya tuh 100.000, di Google Play tuh bisa kayak cuma 75.000 doang gitu. Nah itu iya. Google Play. Cuma emang koleksinya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya teman-teman koleksi digital yang ori gitu yang beli, itu ada yang third party yang gue pakai juga namanya Bookwalker. Itu udah ibaratnya penerbit besar di yang barat kayak Yen Press, Kadokawa, J Novel Club itu juga mereka salah satunya mempromosikan di Bookwalker itu. Terbitan mereka. Oke. Jadi selain dari publisher asli kayak Yen Press tadi yang misalnya kayak SAO tadi ya, tapi juga ada third party yang yang support gitu ya. Cukup sayang kayak misalnya retail kayak Amazon dan sebagainya itu belum masuk ya di Indonesia ya. Mungkin kalau itu bisa masuk, kita bahkan bisa import langsung tuh dari Jepang ke Indonesia gitu ya, dengan harga yang lebih masuk akal. Kalau sekarang kan kita harus pakai importir pihak ketiga kan ya, yang harganya jauh lebih mahal dan biaya waktu pengirimannya bisa lama gitu. Ya itu tergantung pada opsi pengiriman yang kita pilih.